Eh, saya persilahkan kepada hambanya Pak Bobi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apakah suara saya terdengar? Clear. Puji Tuhan, puji Tuhan. Asli, asli. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Natal, selamat tahun baru. Belum terlalu jauh untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua. Dan pagi hari ini kita berkumpul, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjaga sepanjang istirahat kami semalam, bahkan Tuhan yang sudah membangunkan kami pagi hari ini, memberi kekuatan, nafas hidup yang baru, bahkan Tuhan yang hendak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam kebenaran-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan pewartaan firman pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu mengurapi setiap kami, dan Roh Amin. Kudus membimbing kami, menuntun kami. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa kami mengerti dengan sederhana dan kami percaya dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kehadiran-Mu di tengah kami memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan dan kepastian. Demi dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kehadiran Tuhan adalah sebuah harapan dan kepastian di tengah kehidupan kita. Ya, kita baru memasuki 13 hari di dalam tahun 2026 ini Bapak Ibu, betul ya. Ini adalah hari ke-13 kita sama-sama masuki di tahun baru ini dan pastinya Bapak Ibu kita semua memiliki harapan di tahun 2026 ini. Adanya harapan di tahun 2026 ini, harapan untuk diri kita secara pribadi, yaitu untuk adanya transformasi. Ya, boleh di next. Ya, adanya transformasi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Transformasi untuk diri kita, perubahan buat diri kita, apakah kita ingin menjadi lebih baik, sesuatu yang kita mau capai di dalam tahun ini, sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang ingin kita juga sama-sama perbaharui di tahun ini. Jadi adanya transformasi yang kita harapkan di tahun 2026 ini, bahkan adanya achievement, pencapaian, hasil yang akan kita raih di tahun ini, adanya juga yang kita harapkan dan kita impikan di tahun baru ini, Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya keinginan sesuatu yang ingin target dicapai di tahun ini. Untuk itu, ada juga sesuatu yang kita ingin butuhkan, yang mau kita dapatkan di tahun ini. Entahkah kita ingin mendapatkan pekerjaan baru, memiliki sesuatu yang baru, pelayanan yang baru, yang lebih berkembang, atau apapun itu, needs kebutuhan kita. Nutrisi, makanan, minuman, kesehatan yang kita ingin kembangkan untuk lebih baik lagi, lebih sehat lagi hidupnya. Bahkan setiap apapun yang kita rindukan, keamanan, jabatan kah, ya, semua adalah harapan kita di tahun baru ini. Nah, namun Bapak Ibu, perlu kita analisa juga bahwa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui ada beberapa faktor untuk dapat kita meraih segala sesuatu di tahun ini, yaitu kita harus menganalisa seberapa kekuatan kita, seberapa kemampuan kita untuk dapat mencapai semua harapan-harapan kita. Untuk memasuki tahun ini, apakah saya memiliki kekuatan, kemampuan untuk mencapai semuanya itu? Dan apakah ada keterbatasan saya? Kalau seumpama saya tidak mencapai tujuan itu, mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki, pelajari, atau harus saya ubah lebih baik lagi. Adanya strength kita, adanya weakness, adanya juga kesempatan dan peluang yang bisa kita raih untuk kita boleh mencapai apa yang kita rindukan dan harapkan di tahun 2026 ini. Bahkan kita juga bisa melihat adanya
tantangan dan ancaman yang akan kita hadapi ketika kita memasuki tahun ini. Mungkin kita bisa kuat, kita punya kelebihan, kita mempunyai kekuatan, kemampuan, tetapi ada keterbatasan juga yang kita miliki dalam menghadapi tahun ini sehingga kita belum tentu bisa meraih apa yang kita inginkan, kita harapkan. Walaupun ada peluang, tetapi banyak tantangan juga yang bisa kita hadapi di tahun ini. Namun Bapak Ibu, yang disayangkan adalah bahwa memasuki tahun 2026 ini semuanya tidak dapat diprediksi. Unpredictable. Ketika kita memasuki tahun ini, saya percaya Bapak Ibu, kita semua tidak mempercayai ramalan-ramalan, kita tidak mempercayai apa kata bintang, apa kata horoskop, sehingga kita hanya percaya sama kata Tuhan. Nah, untuk itu, di tahun 2026 ini, semuanya tidak dapat diprediksi. Semuanya blank, semuanya seperti buta, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan kita menjadi ragu-ragu, Bapak Ibu. Karena apa? Ketidakpastian yang kita hadapi di tahun 2026 ini. Kita memiliki harapan, tapi berjalan dengan seiringnya harapan yang kita meraih, kita diperhadapkan dengan ketidakpastian. Pagi hari ini, ya boleh di next Pak. Ya, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi karena masa depan ini masih tidak terlihat, blank, seperti buta. Kita ragu untuk melangkah karena ketidakpastian. Dan kabar baiknya pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dari firman Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kita buka semua ayat kita, firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah yang menjadi kabar baik di saat kita memiliki harapan di tengah ketidakpastian. Mari kita sama-sama bergantung sama firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menuntun hidup kita, bahkan kabar baik ini yang senantiasa menjadi harapan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Kabar baik yang kita terima pagi hari ini Bapak Ibu dari firman Tuhan, dikatakan bahwa ini adalah sebuah kisah bagaimana transisi dari Musa kepada Joshua. Nah, namun dalam kisah transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua, ada sebuah ketakutan di dalam diri Joshua, keraguan, ada sebuah ketidakpastian yang akan dihadapi. Karena apa? Dia akan memimpin sebuah bangsa yang besar, dia akan maju berjalan menghadapi bangsa-bangsa lain. Ada ketakutan, tetapi Musa sampaikan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, sebab Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin ini adalah transisi bagaimana kita sudah melalui tahun 2025. Kita akan memasuki tahun yang baru yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita prediksi, tidak ada kepastian. Tetapi Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh Musa dan Joshua adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini di dalam Yesus Kristus. Dikatakan apa? Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu. Bahkan dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Hari ini kabar baiknya bagi kita semua. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa dan Joshua, Tuhan yang sama yang akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Memasuki tahun 2026 ini, dalam 13 hari ini, masih tersisa 300
322 hari mungkin. Mari Bapak Ibu, jangan takut, jangan patah hati. Sekalipun tidak dapat kita melihat ke depan dengan jelas, tidak ada kepastian dan kita mulai ragu, tetapi berjalan bersama Tuhan, kita mampu melalui semuanya. Dan kita percaya bagaimana Tuhan menyertai Musa, Bapak Ibu. Kalau kita boleh belajar bersama-sama, kita mendalami kitab bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan bangsa Israel penyertaan yang sempurna. Tiang awan, tiang api, Tuhan memberikan makanan pemeliharaannya, Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung, daging untuk dimakan. Bahkan Tuhan menyediakan air di tengah padang gurun. Selama 40 tahun lamanya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan kasutmu tidak rusak. Pakaian yang kau kenakan tetap kau bisa pakai. Betapa sempurnanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan melakukan begitu banyak mujizat yang besar, mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh daripada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menenggelamkan bangsa Mesir dengan mujizat terbelahnya laut. Bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Segala bangsa yang menghadapi bangsa Israel. Tuhan yang berperang bagi setiap mereka. Pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, kehadiran Tuhan bukan saja hanya menemani perjalanan kehidupan kita. Kehadiran Tuhan untuk membimbing dan memberikan ketentraman di dalam kehidupan kita. Di slide selanjutnya, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-14. Bahwa kehadiran Tuhan bukan saja sekedar menemani perjalanan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Pagi hari ini, engkau yang ragu, engkau yang masih takut, engkau yang masih khawatir, Tuhan tidak saja menemani kita dalam perjalanan, tetapi Ia akan membimbing kita, memberikan kita hikmat, pengertian, dan wahyu, bahkan memberikan ketentraman di dalam hati kita, untuk kita mau melewati tahun ini bersama dengan Dia, dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, bahkan ketentraman daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan ragu. Ada harapan dan kepastian berjalan bersama Tuhan. Dia sendiri yang membimbing kita. Sebagaimana Tuhan membimbing Musa dan Joshua. Tuhan yang sama yang akan membimbing kita semua pagi hari ini. Memasuki, melewati, menjalani kehidupan di tahun 2026. Poin yang kedua Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan bukan saja hanya untuk hadir menemani perjalanan kita. Bahkan Dia sendiri yang akan berperang bagi setiap kita. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita perkasa, Tuhan kita dapat dipercaya dan diandalkan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-30 berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat kejadian keajaiban Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukankah itu hal yang luar biasa dan fenomenal, Bapak Ibu? Tuhan yang sama yang memimpin kehidupan kita, menyertai perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Dia yang berperang bagi setiap kita. Dia yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, bukan karena kuat dan gagah kita dan kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi semua karena kebesaran, kemurahan, keajaiban Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin dipakai Tuhan luar biasa, hebat, melayani di mana-mana, memimpin pujian, mewartakan firman, bahkan menginjil kemana-mana, itu semua bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan yang ajaib, yang perkasa, yang sudah berperang lebih dulu bagi setiap kita. Dia yang memberikan kemenangan, bahkan Dia memberikan anugerah kita untuk melayani Dia, melayani bagi kemuliaan namanya.
Tuhan Allah berjalan di depanmu. Dia berperang untukmu dan dia menyertai perjalanan setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragu. Kehadiran Tuhan bukan saja menemani perjalanan kehidupan kita, dia membimbing, memberikan ketentraman, dia juga berperang bagi kita, dia menyertai kita dan memberikan kita kemenangan, dan yang terakhir kehadiran Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Di next slide, kita akan baca bersama-sama. Tuhan berkata, Bapak Ibu, dalam kita menghadapi perjalanan kehidupan ini, bahkan untuk kita memimpin kita menjalani visi misi amanat agung Tuhan di dalam kehidupan ini, tugas panggilan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau tahun lalu Tuhan sudah sertai kehidupan kita, tahun ini pun Tuhan akan menyertai setiap kita. Kalau tahun lalu Tuhan sudah memberkati kita, tahun yang sama di tahun ini, Tuhan akan senantiasa memberkati, memelihara, dan melindungi kehidupan kita. Tuhan bukan saja menyertai kehidupan kita, menemani kita, tapi Dia mau membimbing setiap kita, memberikan hikmat untuk kita. Dia mau berperang bagi setiap kita. Bahkan Tuhan mau menyertai kita sampai tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita selesai kita laksanakan, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan, bahkan menyelesaikan tugas panggilan pelayanan kita di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Yosua. Next slide. Terima kasih Pak Edward. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Yosua, Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus, Allah yang sama, yang hadir ke dunia, yang memberikan harapan dan kepastian, jaminan kehidupan kekal, jaminan keselamatan, penebusan dosa di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Tuhan sudah hadir, sudah lahir, sudah kita peringati dalam perayaan Natal. Tuhan yang sudah lahir di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan kehidupan pribadi kita. Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di dalam tahun ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Emmanuel, Allah menyertai kita semua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita yang sudah sama-sama belajar melihat bahwa Tuhan Allah yang setia, Allah yang menyertai kehidupan kita senantiasa. Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan memasuki, melewati, menjalani tahun 2026. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau hadir di tengah umat-Mu. Engkau menemani setiap kami untuk kami boleh melalui hari-hari kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang membimbing kehidupan kami. Engkau memberikan hikmat, kekuatan Tuhan. Engkau memberikan anugerah yang besar Tuhan. Kasih setiamu dan rahmat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Bapa, kami baru memasuki hari yang ke-13 di tahun ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan melindungi dan memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau Allah Emmanuel, Engkau hadir di tengah kami. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Tuhan, bimbing hidup kami hari-hari ke depan, pimpin langkah kaki kami Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Ini setiap kami, kuatkan hati kami dan teguhkan setiap kami, supaya kami tidak ragu dan tidak patah hati, karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Ya, terima Kami kasih hamba Tuhan Pak Bobi. Ya, pengharapan tidak pernah putus-putusnya.
ya, yang namanya keraguan itu memang harus dihapus total dari hati dan pikiran kita. Tidak ada sisa sedikit pun, tidak ada bekasnya pun, jangan. Haleluya. Oke. Ya, saya serahkan kepada Ibu Koordinator. Ada pesan tadi malam ya. Silakan Ibu Koordinator. Ya, terima kasih Dek Guru Rinjumat untuk pelayanan sebagai host pagi ini. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Solafida. Kita mengucap syukur pagi ini kita dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bobby atau Keladisaran yang sudah lama kita nggak ketemu karena beliau sekarang sudah fokus sebagai wakil gembala di gereja Kingdom saya lupa lagi Kingdom apa Kingdom of Grace. Bobby? Ya. Kingdom of Grace KOG ya, KOG ya. Dia wakil gembala di KOG sekarang sehingga sudah lebih cukup, itu luar biasa. Tuhan berkati sehingga kita semakin mantap melangkah ke depan. Enggak usah dengar apa kata peramal yang ada di medsos maupun juga ya mungkin juga ada propetik ya, kita doakan saja ya, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Itu saja. Sudah lebih dari cukup. Sekalipun aku di lembah kekelaman, yang penting Tuhan tetap menyertaiku. Amin. Ya, saudaraku, pagi ini saya sudah menyampaikan sebenarnya kepada Burin, mungkin Burin lupa ya. Ibu Debbie mau bersaksi. Kita masih punya waktu, silakan Ibu Debbie memberikan satu kesaksian ya. Nanti saya akan kasih pengumuman lebih lanjut. Yang penting Ibu Debbie dulu ya. Silakan Ibu Debbie, kita kasih waktu, dia ada satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Shalom Bu Debbie. Halo Ibu Debbie. Kemarin udah confirm tadi malam. Kok nggak dengar ya? Shalom. Oh, apakah dia lagi meninggalkan gadgetnya? Ya, baik saudaraku, saya melanjutkan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah ambil bagian dalam acara Natal